Yang pertama, definisi independent sample t-test. Independent sample t-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Baik, selanjutnya komparasi dua sampel dibagi atas dua. Sampel tidak berkorelasi artinya sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain. Dua, sampel berkorelasi. Nah, di sini sampel yang berkorelasi biasanya terdapat dalam desain penelitian eksperimen. Selanjutnya, prasyarat dalam independent sample t-test. Terdapat 5 prasyarat dalam independent sample t-test. Yang pertama, skala data, interval atau rasio. Yang kedua, kelompok data saling bebas atau tidak berpasangan. Yang ketiga, data per kelompok berdistribusi normal. Yang keempat, data per kelompok tidak terdapat outlier. Dan yang kelima, varians antar kelompok sama atau homogen. Kemudian rumus dalam independent sample t-test. Adapun rumus untuk menentukan t-hitung dalam independent sample t-test, yaitu t-hitung sama dengan nilai rata-rata kelompok sampel pertama dikurang nilai rata-rata kelompok sampel kedua per akar ukuran kelompok sampel pertama dikurang 1 dikali simpangan baku kelompok sampel pertama ditambah ukuran kelompok sampel kedua dikurang 1 dikali simpangan baku kelompok sampel kedua per ukuran kelompok sampel pertama ditambah ukuran kelompok sampel kedua dikurang 2 dikali seper ukuran kelompok sampel pertama ditambah seper ukuran kelompok sampel kedua. Selanjutnya, pengujian independen sampel t-test dengan cara uji dengan cara manual. Di sini ada 5. Yang pertama, merumuskan hipotesis. 2. Menentukan t-tabel. 3. Menentukan t-hitung. 4. Kriteria pengambilan keputusan. Dan yang terakhir adalah kita akan mengambil kesimpulan. Baik, selanjutnya pengujian independen t-test dengan cara SPSS. Nah, untuk melakukan uji independen sampel t-test dengan SPSS, kita persiapkan terlebih dahulu data seperti di gambar berikut. Ada dua data yaitu kelas 5A dan kelas 5B. Nah, cara SPSS. 1. Klik tab analysis. 2. Klik compare means. 3. Klik independent sample t-test. Nah, perhatikan gambar pada yang tertera di berikut. Nah, yang keempat, masukkan variabel hasil ke kolom t-test variables. Caranya klik hasil, kemudian klik kolom panah ke kanan. 5. Masukkan variabel kelas ke kolom grouping variable. 6. Klik define group. 7. Pada Windows, define group, masukkan nilai 1 dan 2 pada grup use spacing value. Dan yang terakhir adalah klik continue pada window define group dan klik OK pada window independent sample t-test. Nah, akan muncul hasil-hasilnya. Nah, ini adalah gambar yang lebih jelasnya. Itulah hasil dari cara SPSS-nya. Nah, dari tabel terlihat bahwa jumlah data kelas A sebanyak 6 dengan min 77,8167. Standar deviasinya 7,22092 dan standar error minnya 2,94793. Sedangkan jumlah data kelas B sebanyak 5 dengan min 87,2400. Sedang standar deviasinya 5,28422 dan standar error minnya 2,36318. Nah, kita di sini memperhatikan kolom min pada tabel grup statistik. 5A memiliki nilai rata-rata hasil belajar sebesar 77,8167, sedangkan rata-rata kelas B sebesar 87,2400. Jadi 77,8167 kurang 87,2400 sama dengan 9,4233. Pada contoh ini nilai signifikannya adalah 0,039, sedangkan alfanya 5% atau 0,05. Artinya
0,039 lebih kecil daripada 0,09. Jadi dapat disimpulkan bahwa contoh penelitian ini menerima HO dan menolak HA ditolak. Dengan kata lain, terdapat perbedaan signifikan antara hasil belajar siswa kelas 5A dan kelas 5B di SDM. Selanjutnya, perbandingan T hitung dengan T tabel. Yang pertama, jika nilai T hitung lebih besar dari T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang kedua, jika nilai T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima dan HA ditolak. Untuk menerima HA, nilai sig 2 Thailand harus lebih kecil dari alfa. Sementara pada metode 2 untuk menerima HA, maka nilai T hitung harus lebih besar dari nilai T tabel. Nilai DF atau degree of freedom pada contoh ini sama dengan 9. Sementara alfa penelitian adalah 5% dibagi 2, sama dengan 2,5% atau 0,025. Sehingga T tabel lebih besar dari T hitung, yaitu 2,419 lebih besar dari 2,262. Artinya H0 ditolak dan HA diterima, yaitu terdapat perbedaan rata-rata signifikan antara hasil belajar siswa kelas 5A dan 5B. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.